Hai guys, hari ini aku akan baca bab 1 yang bertajuk Sekretaris Penggoda Bos. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Iya pak, Kinan meletakkan sumpit dan sendoknya di mangkuk. Ini merupakan panggilan mendadak yang sering terjadi pada dirinya. Itu yang tadi saya kasih ke kamu. Email sekarang ya, ucap seorang pria di balik speaker ponselnya. Kinan menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak menyangka bahwa atasnya meminta revisi pekerjaannya saat ini. Saat ini juga. Padahal ini masih jam istirahatnya. Kinan memandang beberapa rekan kerjanya sedang asyik ngobrol dan bercengkrama karena salah satu staf di office ada yang ulang tahun. Jadilah mereka terdampar di Marugame Udon dekat kantor. Saya lagi di luar pak, ucap Kinan memberi alasan agar Pak Erlan memberinya waktu setengah jam lagi untuk menyelesaikan makanannya. Saya aja masih di kantor loh Kinan, belum beristirahat. Tadi bukannya bapak izinin saya keluar, saya perlu berkasnya sekarang Kinan. Kinan menghela nafas, ia tahu bahwa ia tidak bisa membantah ucapan Pak Erlan. Baik pak, sebentar lagi saya balik ke kantor, ucap Kinan. Pada akhirnya ia tidak ingin berdebat dengan atasannya saat ini terlalu lama. Apapun perintahnya, seperti ada alam yang membangkitkannya untuk segera bekerja. Saya tunggu sekarang. Baik pak. Kinan menarik nafas beberapa detik. Ia memandang Mbak Lisa selaku HR yang berada di sampingnya. Ada juga Rinto dari pihak finance, Winda anak marketing dan beberapa orang lainnya juga turut memperhatikannya. Kinan meletakkan ponselnya di meja. Siapa? Pak Erlan? Tanya Mbak Lisa. Kinan mengangguk. Iya, siapa lagi disuruh revisi sekarang? Kinan meraih minuman ocha dinginnya dan meneguknya secara perlahan. Nggak usah terlalu ambisius lah kerja, santai aja lo, mati kecapean juga cuma dapat tunjangan lingkungan 250.000 loh Kinan, ucap Rinto sampai terkekeh menyantap udon kari. Tahu tuh Kinan, sekali-kali Pak Erlan jangan diturutin lah, sal Winda lagi. Nggak bisa lihat lo seneng aja, lagian cuma makan siang doang udah dicariin. Tahu tuh bos siapa sih? Bos lo lah. Semua tertawa, ya nggak mungkin bisa lah nolak, mau minta pecat. Sok Rinto lagi tertawa geli. Udah sana pergi, nanti dipecat lagi sih Kinan punya kasta, ucap Mbak Lisa ikut tertawa. Kinana menghela nafas. Ya mau gimana, mau ngasih gitu. Padahal Pak Erlan itu ngasih kerjaan tadi barusan. Ditagih sekarang belum juga gue kerjain kerjaannya, ucap Kinan. Pak Erlan emang sering ngasih kerjaan mendadak gitu ya, tanya Mbak Lisa. Biasanya sih gitu mbak, dia ngasih kerjaan suka mepet-mepet. Kalau nggak jam istirahat ya jam pulang, ujung-ujungnya lembur. Ribet banget dengan Rinto, super ribet, sok Winda lagi. Kinan menetap Mbak Lisa. Kalau izin sakit kecapean boleh nggak sih mbak? Tanya Kinan. Kalau selama kamu tidak bisa mengetik di laptop terus ngetik di handphone, jawab telepon berpikir secara jernih. Itu dianggap nggak sakit Kinan, ucap Mbak Lisa sambil terkekeh. Ah udahlah, gue balik duluan aja ya, udah dicariin gue. Kinan beranjak dari kursinya, ia memberikan paper bag hampers di body shop kepada Winda. Kinan memberikan kadonya kepada Winda. Makasih ya Win traktirannya, semoga semakin rajin kerjanya, ucap Kinan. Ia menyerahkan paper bag itu kepada Winda. Aduh apaan nih Kin? Winda menatap hampers dari tangan Kinan. Buat lo dari gue, spesial. Thanks banget ya Kin, ucap Winda mengambil hampers pemberian dari Kinan. Iya sama-sama, ucap Kinan. Kinan memeluk tubuh Winda yang sebagai pemilik acara makan-makan karena Winda lah yang berulang tahun saat ini. Winda hanya mengundang orang-orang terdekat aja, termasuk dirinya. Udah dulu ya Mbak Rinto, ucap Kinan melambaikan tangan ke arah teman-temannya di sana. Salam buat Pak Erlan Kin. Salam apaan? Saut Kinan. Salam kecup manja. Kinan hanya tertawa geli. Ia lalu memesan Gojek agar bisa ke tower office-nya lebih cepat. Tidak butuh waktu lama, Gojek pun datang. Kinan duduk menyamping karena ia menggunakan rok sepan. Tadi ia ke outlet Marugame Udon menggunakan GrabCar semasa teman-temannya dan kini terpaksa ia menggunakan Gojek sendiri. Kerja. Itulah yang ada di dalam pikiran Kinan saat ini. Menjadi koprat seperti ini, ia harus dengan pola pikir tidak ada batas kerja. Ia harus melakukan semua perintah atasan meskipun di luar tugasnya. Ia tahu bahwa semua orang yang berada di office itu adalah kompetitor, walaupun seakrab apapun mereka, tidak ada orang yang
membantu mencapai target jika demi kepentingan sendiri. Ia tahu betul sebuah kondisi normal jika korporasi, jika senior atau pimpinan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang inginkan. Ia juga harus tahu kapan untuk mengutarakan pendapat dan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap senior, karena itu akan menghancurkan karirnya sendiri. Istilahnya seperti ini, jika ia pasif maka ia akan dianggap remeh oleh atasan, kalau proaktif maka ia akan dibenci oleh rekan kerja. Budaya kerja seperti ini terkadang tidak adil dan cenderung memihak kepada salah satu gender. Ini sering terjadi di seluruh perusahaan manapun termasuk tempat kerjanya saat ini. Untung saja ia sebagai sekretaris yang posisinya hanya untuk atasannya saja. Beberapa menit kemudian ia sudah tiba di tower office. Kina melangkahkan kakinya menuju lobi. Ia menatap security yang berjaga menyapanya. Kina melangkahkan kakinya menuju lift. Ia melirik jam melingkar di tangannya menunjukkan pukul 12.30 menit. Kinan meletakkan kartu akses dan lift membawanya menuju lantai 25. Kinan menunggu dengan sabar. Semenit kemudian pintu lift terbuka. Kinan melangkahkan kakinya menuju koridor yang memandang kubikel. Karyawan yang tampak sepi, hanya beberapa orang yang memilih makan di meja kerjanya dengan bekal yang dibawa dari rumah. Kinan menarik nafas. Ia buka handle pintu ruangannya. Ia menelan ludah menatap seorang pria mengenakan kemeja berwarna putih dan celana selimpit berwarna hitam. Pria itu menatapnya dan ia menatap balik. Dia adalah Erlan, atasannya, selaku presiden direktur di Accor Group. "Maaf Pak, saya baru nyampe," ucap Kinan. Ia lalu menutup pintu ofisnya. "Ya, enggak apa-apa, saya tunggu pekerjaan kamu." "Baik Pak," ucap Erlan memandang sekretarisnya. Wanita cantik itulah sekretarisnya yang sudah bekerja dengannya 2 bulan kebelakangan ini. Ia akui bahwa kini kerja Kinan sangat baik. Wanita memiliki tubuh ideal sebagai wanita. Rambutnya lurus, berpenampilan menarik, tubuhnya tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Kinan lalu segera melangkah kakinya menuju ruang kerjanya. Ia menatap lagi pria yang berada tidak jauh darinya. Ia akui bahwa atasnya itu dianugerahi wajah sangat tampan, memiliki alis tebal, hidung mancung dan matanya yang tajam. Tidak hanya itu, dia juga sangat kaya. Ia tidak tahu berapa banyak uang nominal uang yang ada di ATM pria itu. Kinan lalu duduk di kursi kerjanya. Kinan menatap ke arah komputer. Ia mulai mengetik proposal yang sudah jadi dan merevisinya sesuai dengan keinginan Erlan. Kinan tenggelam dengan pekerjaannya. Ia hanya perlu mengganti budget dan PT yang akan diajak kerjasama. Ia juga menambah beberapa keterangan sesuai dengan perintah Erlan. Sebagai wanita kantoran, ia memang butuh stamina ekstra buat menghadapi ketumpukan kerjaan ini. Beberapa menit berlalu, Kinan masih menatap ke arah layar komputer. Namun dia sadar bahwa Pak Erlan memperhatikannya. Jujur sebenarnya ia tidak suka jika pria itu berada di ruangannya. Ia merasa kurang bebas jika diawasi seperti ini. "Tadi siapa yang ulang tahun?" tanya Erlan penasaran. Karena tadi jam 12 sekretarisnya ini meminta izin untuk keluar sebentar karena merayakan ulang tahun di salah satu restoran cepat saji. "Anak marketing Pak Winda," ucap Kinan. Ia menatap Erlan mendekatinya. Kinan menelan ludah. Ia bingung akan berbuat apa-apa. Selain bergeming mendengar layar komputernya, kini Erlan sudah berada di belakangnya. Kinan menatap bayang Erlan dari belakang tubuhnya. Kinan menarik nafas beberapa detik. Ia memejamkan matanya. "Coba saya lihat pekerjaan kamu," ucap Erlan dari belakang. Kinan lalu men-scroll proposal itu dari atas dan Erlan menatap hasil pekerjaan Kinan. Erlan menundukkan wajahnya tepat sejajar dengan kepala Kinan. Erlan dapat mencium aroma yang manis dari tubuh Kinan. Jujur, dia suka berlama-lama di samping Kinan. Erlan memperhatikan pekerjaan Kinan dari atas. "Scroll sampai bawah," ucap Erlan. Kinan otomatis men-scroll mouse sehingga ke bawah. Ia merasakan aroma parfum Erlan yang khas seperti aroma vanila yang lebih eksotis yang dipadukan dengan bau woody yang maskulin namun ada kesan wangi apple yang manis. Entahlah, ia tidak yakin dengan parfum itu tapi sangat khas. Ia yakin parfum yang digunakan Erlan dari parfum yang terbaik di kelasnya. Kinan juga merasakan hembusan napas Erlan berada di lehernya. Jujur itu membuatnya merinding sekaligus penasaran seperti apa rasanya berada di kehangatan yang sama. "Oke, nanti print 2 rangkap antar ke ruangan saya," ucap Erlan. Pada akhirnya ia menjauhi diri dari tubuh Kinan. "Baik Pak." Kinan bersyukur akhirnya Erlan menjauh darinya. Setidaknya jantungnya tidak berdegup kencang seperti tadi. Kinan menarik nafas panjang. Ia mengeprint proposal itu dengan 2 rangkap. Kinan masukkan hasil proposal itu ke dalam mak plastik. Lalu ia melangkahkan kakinya menuju ruangan Erlan.